Tanpa adanya sistem operasi, maka klien tidak bisa menjalankan program aplikasi yang ada di dalam komputer mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan menjelaskan materi mengenai sistem operasi. Jadi pengertian secara umum sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu perangkat lunak sistem yang berfungsi untuk mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware, serta perangkat lunak atau software, dan juga digunakan sebagai jurik atau daemon untuk program komputer. Tanpa adanya sistem operasi, maka klien tidak bisa menjalankan program aplikasi yang ada di dalam komputer mereka, kecuali hanya dengan program booting. Selanjutnya adalah pengertian sistem operasi menurut beberapa ahli. Nah, di sini saya mengambil 6 pengertian atau pendapat sistem operasi menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Abraham Silberstein Kelvin Gedney pada tahun 2003. Dia berpendapat bahwa sistem operasi adalah sebuah program yang bekerja sebagai perantara antara klien atau pengguna dengan hardware komputer. Yang kedua adalah P.M. Rushamsi. Dia berpendapat bahwa sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mempunyai tugas untuk mengontrol perangkat keras dan juga operasi dasar dari sistem lainnya, termasuk dalam menjalankan program aplikasi. Yang ketiga adalah Alisaki. Alisaki berpendapat bahwa sistem operasi merupakan software atau perangkat lunak yang mengoperasikan komputer. Nah, yang keempat adalah program komputer utama yang dilakukan berinteraksi lewat bahasa yang dikenal atau oleh mesin komputer, yakni bahasa program. Selanjutnya adalah Sunarto. Sunarto berpendapat sistem operasi adalah software yang dapat dikomunikasikan langsung dengan hardware. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir yaitu Zainal Abidin. Ia berpendapat bahwa sistem operasi merupakan program pertama komputer yang ada di dalam sebuah komputer. Selanjutnya adalah pengenalan dari sistem operasi. Secara umum, sistem operasi terdiri atas beberapa bagian, antara lain: pertama, mekanisme boot, yaitu untuk meletakkan kernel ke dalam memori yang ada di komputer. Yang kedua adalah kernel. Kernel merupakan inti dari suatu operasi sistem atau sistem operasi. Kemudian adalah command interpreter atau shell, yang berfungsi untuk membaca suatu input dari klien. Kemudian pustaka-pustaka merupakan penyedia kumpulan beberapa fungsi dasar serta standar-standar yang bisa dipanggil oleh aplikasi lain. Selanjutnya yang terakhir adalah driver. Nah, fungsinya untuk bisa menghubungkan dengan hardware eksternal. Selanjutnya adalah perkembangan sistem operasi. Nah, dalam perkembangan sistem operasi terjadi beberapa generasi. Yang pertama yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1955. Nah, pada sistem operasi generasi pertama adalah awal mula dari perkembangan sistem komputasi elektronik yang digunakan sebagai pengganti dari sistem komputasi mekanik. Sistem yang ada di komputer dilakukan secara manual karena belum terdapat sistem operasi secara otomatis. Hal itu berarti operasi sistem atau sistem operasi belum mendukung layanan pekerjaan yang biasa dikerjakan pada satu rangkaian. Kemudian adalah generasi kedua yang terjadi pada tahun 1955 sampai dengan 1965. Nah, pada generasi kedua ini, sistem komputer telah memperkenalkan yang namanya BPS atau Batch Processing System, yakni teks yang dikerjakan pada suatu rangkaian, kemudian akan dieksekusi secara berurutan. Meski sistem komputer belum dilengkapi dengan adanya sistem operasi, namun ada beberapa fungsi sistem operasi yang sudah ada. Selanjutnya adalah generasi ketiga yang terjadi pada tahun 1965. Nah, di generasi ini, pengguna atau user bisa berkomunikasi melalui terminal secara online ke komputer lain, sehingga sistem operasi dapat dikatakan menjadi multi-user atau banyak digunakan oleh user sekaligus. Sementara, untuk multi-programming atau melayani banyak program dalam satu waktu, sehingga bisa kita tarik kesimpulan jika generasi ini Operation System telah mendukung adanya layanan multi-programming, multi-user, serta batch processing system atau multitext.
Selanjutnya adalah generasi keempat. Nah, di generasi keempat ini terjadi pada tahun 1980-an. Nah, seperti yang kita telah ketahui, sistem operasi dimanfaatkan untuk penunjang jaringan komputer, yang mana user atau pengguna menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terkoneksi satu sama lain. Pada generasi keempat ini, telah diperkenalkan adanya yang namanya Graphical User Interface atau yang biasa disingkat dengan GUI. Selanjutnya adalah generasi kelima. Nah, di generasi selanjutnya sudah diperkenalkan yang namanya sistem di dalam suatu sistem operasi, serta telah ada suatu sistem operasi yang bergerak atau mobile yang bekerja pada perangkat bergerak di suatu seperti PDA, Pocket, PC, atau yang lainnya. Nah, di generasi ini juga telah diperkenalkan teknologi sistem operasi jaringan yang sifatnya virtual, sehingga dalam suatu jaringan hanya diinstal satu buah sistem operasi dalam device yang fungsinya menjadi server, serta juga telah diperkenalkan yang namanya Cross-Platform Operation System yang berarti menggabungkan dua sistem operasi berbeda sekaligus seperti Linux dan Windows. Selanjutnya, tujuan dari mempelajari sistem operasi. Nah, tujuan dalam mempelajari sistem operasi supaya kita bisa merancang sendiri dan juga bisa memodifikasi sistem yang sudah ada dengan keperluan kita, supaya bisa memilih alternatif dari sistem operasi yang akan digunakan serta memaksimalkan pemakaian sistem operasi supaya konsep serta teknik sistem operasi bisa diterapkan di dalam aplikasi-aplikasi lain. Selanjutnya adalah fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi mempunyai beberapa fungsi vital yang ada dalam komputer. Berikut ini merupakan beberapa fungsi sistem operasi. Antara lain, pertama, Resource Manager merupakan pengelolaan sumber daya sekaligus mengalokasikannya sebagai contoh CPU, memori, disk driver, serta perangkat yang lain. Yang kedua adalah Koordinator atau mengkoordinasikan sekaligus penyediaan fasilitas sehingga kegiatan yang kompleks bisa diatur serta dapat diproses secara berurutan. Yang ketiga adalah interface. Nah, interface atau tatap muka merupakan sebagai media perantara antara user dengan hardware atau perangkat keras yang menyediakan tampilan terhadap user yang lebih mudah untuk dipahami serta bersahabat. Kemudian adalah Guardian. Guardian berfungsi untuk menyediakan akses kontrol serta tugasnya untuk melindungi file sekaligus mengawasi data atau juga program. Selanjutnya adalah Optimizer, merupakan penjadwal masuk atau input yang dilakukan oleh user program komputasi, pengaksesan basis data, serta penggunaannya. Kemudian ada Gatekeeper, berfungsi untuk mengendalikan hak akses user dalam pengendalian yang berhak masuk ke dalam sistem serta mengawasi apa saja yang akan dilakukan. Kemudian adalah Akuntan, berfungsi untuk mengatur waktu CPU, pemakaian memori, pemakaian input atau output, disk stroke, serta waktu koneksi terminal. Yang terakhir adalah server. Nah, server berfungsi untuk melayani user komputer, pengelolaan sumber daya, sekaligus mengalokasikan sebagai contoh CPU, memori, disk driver, serta perangkat lainnya. Selanjutnya jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama adalah single user atau single tasking. Satu komputer dipakai oleh satu user serta bisa menjalankan satu program dalam satu waktu. Kemudian multi-user atau single tasking. Satu komputer dapat dipakai oleh banyak user serta masing-masing user bisa menjalankan satu program pada waktu. Kemudian single user multitasking. Satu komputer dapat dipakai oleh suatu user serta bisa menjalankan banyak program pada suatu waktu. Kemudian yang terakhir adalah multi-user multitasking. Nah, satu komputer dapat dipakai oleh banyak user. Selanjutnya adalah macam-macam dari sistem operasi. Nah, ada berbagai macam sistem operasi serta pecahan dari sistem operasi yang telah disebutkan dalam tabel berikut ini. Yang pertama yang sering kita gunakan yaitu adalah Android. Sistem operasi Android ini dikembangkan oleh Google. Nah, yang selanjutnya ada Amiga OS dan lain-lainnya. Nah, di sini yang paling terkenal atau yang biasa kita gunakan adalah Android yang dikembangkan oleh Google.
Kemudian ada Chrome Home Operation System yang dikembangkan juga oleh Google. Kemudian iOS yang biasa dikembangkan oleh Apple. Kemudian Mac iOS seperti yang jika dikembangkan oleh Apple. Nah, selanjutnya ada Microsoft Windows yang biasa kita gunakan.